Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat semuanya, para pecinta dunia tosan aji dimanapun Anda berada. Saya ajak Anda kembali lagi, sobat. Kita akan mereview dari beberapa buah pusaka. Pusaka ini sudah selesai diwarangi, dan juga kebetulan untuk diwarangkannya pun juga sebagian sudah ada yang di servis, jadi sudah selesai di servis. Karena beberapa di antaranya, ini kalau kita melihat seperti ini pusaka ini waktu saya dapatkan dulu untuk diwarangkannya sudah posisinya di servis, sobat, oleh teman saya, jadi saya tidak perlu menservis lagi. Nah, kalau untuk yang ini juga kemarin sudah saya serviskan. Nah, beberapa di antara pusaka ini ada yang maharnya terjangkau, sobat. Nah, kira-kira pusaka yang manakah? Langsung saja kita akan mereviewnya bersama-sama. Baik, sobat WMC, langsung saja kita akan melihat seperti apa sih wujud dari pusakanya. Nah, ini adalah pusaka-pusaka yang kemarin sudah selesai diwarangi, dan juga beberapa di antaranya warangkannya sudah selesai di servis. Nah, ini seperti ini. Tapi yang pasti untuk di pusakanya ini sudah paripurna karena sudah bersih semuanya gitu loh. Sudah bersih warangkanya, sudah bersih pusakanya juga. Sudah siap untuk dipertemukan dengan calon tuan barunya. Kita akan melihat dari pusaka yang pertama, sobat. Nah, ini adalah pusaka yang pertama di episode kita kali ini. Nah, ini yang bikin saya bertanya dalam hati adalah pendoknya. Nah, pendoknya ini saya melihatnya itu dia warnanya kuning mencurigakan gitu. Dan ini adalah pendok lawasan, sobat. Seingat saya ini adalah pendok gawannya, karena kemarin tuh dari tukang saya tak suruh untuk yang ini biarkan apa adanya seperti itu, Mas. Karena saya melihatnya kok kayaknya untuk di pendoknya masih bagus, masih layak, dan untuk diwarangkannya pun juga demikian. Nah, ini kalau nggak salah ini untuk di kayunya kemungkinan adalah kayu trembalu ini, sobat. Nah, ini setelah diservis jadinya tambah bagus, padahal kemarin ini dekil banget gitu loh. Nah, coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah, ini pusaka bagus ini. Insya Allah adalah pusaka yang bagus, yang pusakanya sangat layak untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi pribadi. Dapurnya adalah dapur tilam upih, sobat. Dan pamornya ini kalau menurut saya loh ya, ini masuk di pamor Tirto Tejo. Nah, karena apa? Karena di bagian pinggirnya ini ada semacam kayak ada garis meliuk-liuk seperti ini. Sedangkan di bagian dalamnya ini seperti kayak pamor Wosutah atau ngulit semongko. Nah, ini di dalam pengetahuan tosan aji saya masuknya di pamor Tirto Tejo. Tapi kalau ada yang punya pendapat lain saya persilahkan. Nah, untuk dibilah dari tosan ajinya ini masih tergolong utuh kalau menurut saya. Di pusakanya sepuh dan juga masih tergolong utuh. Untuk di maharnya insya Allah mahar terjangkau, sobat. Jadi ini tidak mahal-mahal amat. Nah, kalau tidak percaya nanti bisa langsung menghubungi di nomor WA saya. Apalagi pusakanya ini, wah, ini adalah pusaka bagus. Dapur tilam upih ini menjadi salah satu dari dapur pusaka yang wajib dalam tanda kutip yang harus dimiliki oleh para pecinta tosan aji. Dan bila tosan ajinya ini dia panjang, sobat. Saya meskipun tidak mengukurnya kemarin, tapi dari rata-rata panjangnya pusaka ini termasuk dari keris yang panjang. Nah, silakan diamati, mungkin di antara sobat ada yang berminat dengan pusaka ini, silakan Anda amati, sobat. Untuk di pusakanya insya Allah adalah pusaka yang bagus ini. Nah, maharnya terjangkau, jadi pusakanya sepuh, bagus, dan maharnya terjangkau. Nah, ini adalah pusaka yang pertama di episode kita kali ini. Dapurnya adalah dapur tilam upih dan pamornya adalah pamor Tirto Tejo. Kita lanjut untuk di pusaka yang kedua. Nah, pusaka yang kedua ini untuk diwarangkannya saya mendapatkannya dulu memang sudah seperti ini. Hanya saja, sobat, untuk di pendoknya ini karena kemarin di sini dia berlubang jadi retak. Akhirnya untuk di pendoknya saya ganti pendok selorok kemalu merah. Jadi tambah bagus, tambah wangun, tambah glowing, dan juga nampak meriayeni. Nah, ini untuk di kayunya juga kemungkinan adalah kayu trembalu mungkin ya. Nah, ini seperti ini. Ini juga warangka lawasan dan ini adalah warangka gawannya. Kita akan melihat seperti apa wujud dari pusaka yang kedua ini. Nah, untuk di pusaka yang kedua ini dapurnya adalah dapur Pandawa Lare, sobat. Nah, ini adalah dapur Pandawa Lare.
Nah, ini pusakanya pun juga masih tergolong utuh. Kalau Anda melihat untuk di kembang kacangnya, dia masih tegas banget ya. Nah, ini untuk di pamornya masuk di pamor ngulit semongko kalau menurut saya. Ini pun juga untuk di pusakanya masih tergolong utuh. Nah, mungkin di antara sobat ada yang mencari pusaka dengan look 5 karena pada zaman dahulu dalam pengetahuan Tosan Aji yang saya ini ketahui bahwasanya pusaka-pusaka look 5 pada zaman dahulu hanya dimiliki oleh kalangan tertentu, yaitu kalangan raja dan juga para bangsawan dan juga para keluarganya. Nah, itu seperti itu kalau zaman dulu sobat. Tapi kalau untuk di zaman sekarang siapa saja boleh memilikinya asal kuat memaharinya. Itu seperti itu. Nah, kalau untuk saat ini hanya untuk di pusaka-pusaka itu tidak harus yang dikatakan, wah mas ini apakah pusaka pemilih. Kalau untuk saat ini itu tidak relevan lagi sobat. Kalau untuk zaman dahulu mungkin iya, tapi kalau untuk saat ini mungkin sudah tidak relevan lagi, karena di sini intinya kita kan melestarikan. Jadi melestarikan. Jadi kalau zaman dahulu itu langsung pesan kepada sang empu. Nah, ini kira-kira ini siapa yang memesan, raja ataukah rakyat biasa, itu kayak gitu. Nah, kalau untuk di golongan raja, bangsawan dan juga para kerabatnya itu adalah look 5 nggak masalah, tapi kalau untuk di rakyat jelata konon katanya tidak boleh, katanya seperti itu. Intinya kalangan tertentu lah kalau untuk zaman dahulu di keris-keris yang look 5 itu sobat. Kalau untuk saat ini ya sudah nggak apa-apa, semuanya boleh saja. Nah, ini adalah pusaka yang kedua di episode kita kali ini. Dapurnya adalah dapur Pandhawa Lare, dan untuk di pamornya adalah pamor ngulit semoko, dan maharnya pun juga ini mahar terjangkau sobat. Monggo mungkin di antara sobat ada yang berminat, karena untuk di warangkanya pun juga bagus, pusakanya pun juga tergolong utuh. Oke, ini adalah pusaka yang kedua. Kita lanjut untuk di pusaka yang ketiga. Nah, pusaka yang ketiga ini pun juga untuk di warangkanya, ini adalah warangka gawannya. Ini kemarin saya dapatkan dari salah seorang rekan Tosan Aji saya dari Jogja. Ini untuk di kayunya kemungkinan adalah kayu timoho ini sobat. Nah, ini kemarin untuk di dadarnya saya ganti yang lebih layak. Dan ini kalau Anda melihat untuk di motifnya dia bergaris-garis seperti ini. Jadi menambah kesan bagus ini kepada pusakanya. Kita akan melihat untuk di pusaka yang ketiga. Nah, pusaka yang ketiga ini dapurnya adalah dapur Panimbal. Nah, ini dapur Panimbal ini beberapa waktu yang lalu banyak sekali dicari oleh para pecinta Tosan Aji. Nah, untuk di pamornya sendiri mungkin ini masuk di pamor Tirto Tumetes, atau juga mungkin ada yang bilang Waswutah, monggo. Yang pasti untuk di pusakanya ini adalah pusaka sepuh sobat. Nah, ini pusakanya bagus loh ini. Dapurnya dapur Panimbal. Mantap ini. Ini kalau nggak salah untuk diestimasinya masuk di estimasi Majapahit kalau menurut saya loh ya. Nah, monggo mungkin di antara sobat ada yang berminat atau ada yang sedang mencari keris Panimbal, mungkin ini bisa menjadi sebagai sebuah solusi bagi Anda. Tantingan dari pusaka ini ringan banget ini sobat. Nah, jadi pusaka ini tantingannya ringan banget. Nah, ini adalah pusaka yang ketiga. Nah, kita lanjut untuk di pusaka yang keempat sobat. Pusaka yang keempat ini bisa menjadi sebuah pusaka primadona juga, memakai warangka dari kayu timoho juga ini kayaknya. Coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah, ini adalah dapurnya dapur Sabuk Inten. Beberapa waktu yang lalu banyak sekali yang mencari pusaka Sabuk Inten sobat. Ini pun juga untuk di maharnya terjangkau. Nah, kalau tidak percaya silakan langsung menghubungi di nomor WA saya nanti. Untuk di pamornya masuknya di pamor Waswutah kalau menurut saya. Dan juga uniknya seperti kayak ada perpaduan pamor kayak pamor merambut. Nah, untuk dibilahnya. Jadi seperti kayak perpaduan pamor merambut dan juga pamor Waswutah. Nah, ini adalah pusaka dapurnya dapur Sabuk Inten. Ini pun juga untuk di pusakanya pusaka sepuh, dan maharnya lagi-lagi ini terjangkau sobat. Nah, ini adalah pusaka yang keempat di episode kita kali ini. Lanjut untuk di pusaka berikutnya. Nah, pusaka berikutnya ini adalah salah satu dari pusaka koleksi saya yang sudah agak lama. Ini saya nggak tahu ini kira-kira untuk di kayunya kayu apa ya. Yang pasti ini dia gandar iras, memakai pendok blewah kemalu merah.
Kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah, ini adalah pusaka yang kelima, sobat. Dapurnya adalah dapur apa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dapurnya dapur Sempono, Luk 9. Pamornya adalah pamor ron genduru sungsang. Nah, ini adalah pamor miring, pamor ron genduru tapi ron genduru sungsang. Ini pun juga untuk dikerisnya keris sepuh, sobat. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya pusaka dengan pamor miring seperti kayak pamor ron genduru ini adalah salah satu dari jenis pamor-pamor langka. Nah, pusaka ini sudah sangat lama sekali ini saya miliki. Ini menjadi salah satu dari pusaka koleksi pribadi saya sebenarnya. Tapi untuk saat ini akan saya rilis. Mungkin di antara sobat ada yang berminat atau ada yang sedang mencari pusaka berpamor miring ron genduru sungsang. Mungkin ini bisa menjadi sebagai jawaban dari pencarian Anda. Nah, kalau Anda melihat untuk di gonjonya ini, sobat, dia gonjonya ini seperti kayak apa ya? Ada bekas pamornya gitu. Dan untuk di pamornya kayaknya pamor bagus gitu. Nah, ini seperti ini. Untuk di bagian pamor gonjonya, sobat. Nah, ini adalah pusaka yang kelima di episode kita kali ini. Dapurnya adalah dapur Sempono berpamor ron genduru sungsang. Kita lanjut untuk di pusaka yang terakhir. Nah, pusaka yang terakhir ini yang kemarin saya dapatkan, pusakanya dia Pamengkang Jagat. Nah, ini untuk di warangkanya adalah warangka gawannya. Estimasi dari kayu timoho, sobat. Ini untuk di warangkanya seperti kayak Ponoragan ini. Nah, dia menggembung kayak ini nih. Nah, untuk di pendoknya memakai pendok belewah kemalu merah. Coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah, untuk di pusakanya sendiri, ini dapurnya adalah dapur brojol. Dapur brojol dan ini dia Pamengkang Jagat, sobat. Nah, di bagian ini, bagian sor-sorannya dia Pamengkang Jagat dan pamornya adalah pamor Tejo Kinurung. Nah, ini pamornya pamor Tejo Kinurung. Jadi garisnya adalah dapurnya brojol Pamengkang Jagat, sedangkan pamornya adalah pamor Tejo Kinurung. Ini adalah salah satu dari jenis pusaka favorit saya, sobat. Jadi kalau pusaka-pusaka Pamengkang Jagat seperti ini memang nggak tahu kenapa ya, di hati saya itu ada perasaan suka dalam memilikinya. Nah, ini bahkan di pamornya ini dia sampai terjepit ke bagian ini. Nah, bagian retakan dari pamornya ini. Nah, masuk ke bagian retakannya. Ini luar biasa banget ini pusakanya. Ini menjadi salah satu dari pusaka primadona bagi saya, yaitu pusaka Pamengkang Jagat. Oke, sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan khususnya bagi Anda para pecinta tosan aji pemula. Sekali lagi, jika di antara sobat ada yang berminat dengan beberapa pusaka yang saya tawarkan di episode kita kali ini, silakan langsung menghubungi di nomor WA saya. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.